Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga hari ini kita selalu dalam keadaan yang sehat dan tetap semangat. Sebelumnya, hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia untuk kelas 4. Nah, sebelum kita memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa mau belajar. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan. Doa tambah ilmu. Robbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar bab 7 mengenai mencermati tokoh dan watak dalam teks fiksi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang apa itu teks fiksi. Masih ingat kan? Teks fiksi adalah teks yang berdasarkan karangan atau rekaan. Jadi, kejadian yang ada dalam teks tersebut adalah bukan kejadian yang sebenar-benarnya. Seperti cerpen, novel, legenda, dan lain macamnya. Sekarang kita akan belajar mengenai tokoh. Apa itu tokoh? Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Tokoh dibagi menjadi dua. Ada tokoh protagonis, ada tokoh antagonis. Tokoh protagonis adalah tokoh utama atau tokoh yang mendukung alur cerita. Biasanya, watak dari tokoh protagonis ini adalah baik. Sedangkan tokoh antagonis adalah tokoh yang menentang tokoh protagonis. Biasanya watak dari tokoh antagonis yaitu jahat gitu. Jadi sekarang sudah mengerti ya mengenai apa itu tokoh dan macam-macam tokoh. Nah, selanjutnya kita akan belajar mengenai perwatakan atau juga biasa disebut dengan penokohan. Apa itu perwatakan atau penokohan? Yaitu cara pengarang menggambarkan tokoh-tokoh yang ada pada cerita. Misalkan tokoh tersebut badannya tinggi, terus dia berambut panjang, dia adalah seorang pilot, dan sebagainya. Nah, berdasarkan apa yang Umi contohkan barusan, perwatakan ini dikategorikan menjadi 3 kategori keadaan, yaitu berdasarkan keadaan fisik yang meliputi umur, jenis kelamin, ciri-ciri tubuh, raut wajah, tinggi atau rendahnya badan, dan suku bangsa. Yang kedua, yaitu kategori berdasarkan keadaan psikis. Keadaan psikis itu meliputi kegemarannya, emosinya, pandangan hidupnya, dan kecerdasannya. Serta yang ketiga, yaitu kategori berdasarkan keadaan sosiologis. Nah, yang ini itu meliputi pekerjaannya apa, terus jabatannya sebagai apa, dan kedudukan dia di sosial masyarakat itu seperti apa. Misalkan dia adalah Pak RT, atau dia adalah presiden, seperti itu. Jadi, mengerti kan sekarang apa itu perwatakan atau penokohan? Sekarang kita coba untuk latihan sekaligus membahas tugas pekan kemarin. Sekarang kalian semua buka bukunya halaman 108 sampai halaman 109. Kita coba kerjakan ya. Sebelumnya kalian baca dulu teks yang berjudul Si Pitung tersebut. Sudah membacanya? Nah, setelah membaca kita akan mencari tokoh-tokoh dalam teks tersebut. Kita hanya mencari 2 tokoh saja. Yang pertama ada tokoh protagonis. Tokoh protagonis dalam teks tersebut adalah si Pitung. Si Pitung mempunyai watak atau perwatakan yaitu baik hati, jago silat, peduli terhadap orang miskin, dan pembela rakyat. Sama tidak jawabannya dengan yang Umi jawab di sini? Nah, selanjutnya ada tokoh antagonis. Tokoh antagonis pada cerita tersebut adalah company.
Company ini memiliki watak yang jahat, suka merampas, dan sedikit berkuasa, tapi kekuasaannya itu digunakan untuk hal yang tidak baik. Kita cukupkan untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jaga kebersihan, selalu cuci tangan dengan sabun, berjemur, dan lakukan kegiatan-kegiatan yang positif. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.